Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam perayaan Ekaristi hari ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan syukur atas segala kebaikan dan cintanya selalu kita alami setiap hari, setiap saat. Secara khusus di malam tadi, Tuhan melindungi kita dan membangunkan kita kembali di pagi hari ini. Dan mohon tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita menyerahkan segala intensi kita kepada Tuhan, mengajak Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita. Intensi khusus berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun. Mungkin dalam keluarga kita ada yang merayakan ulang tahun, mari kita mendoakan mereka. Mohon berkat Tuhan bagi mereka. Dan secara khusus satu konfrater kami yang bekerja di Keuskupan Ruteng, Provinsi Ruteng, Pater Wasser, dan juga yang merayakan ulang tahun imamat. Teman kelas saya, Pater Sebastianus Hobahana, Magister Novis di Novisiat SPD Kubu di sini. Dan juga mohon berkat Tuhan ke atas keluarga Hidayat dan Ibu Lina di Papua Nugini yang hari ini membuka satu tempat roti bakery di Brian Bell. Semoga segala acara hari ini berjalan lancar dan usaha ini diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa untuk mereka yang sakit, mungkin ada di keluarga kita yang sakit. Saya ingat secara khusus om saya, Bapak Homo Bonus, biasa dipanggil Om Imun, dan juga Anuyati Sanjaya, saudari dari teman kami, konfrater kami, Pater Virus, dan juga Ibu Yuli, dan juga korban virus corona yang masih bergulat dengan virus. Mohon berkat Tuhan, semoga mereka mengalami kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Berdoa untuk para penderma kami di Serikat SPD, secara khusus pemerintah saya, Ibu Lidiana sekeluarga, Ibu Joyce sekeluarga, Ibu Evelyn sekeluarga, Ibu Alan sekeluarga, Ibu Mimi sekeluarga, Ibu Susi, Ibu Heni, Bapak Hidayat sekeluarga, Pak Dr. Teguh sekeluarga, Pak Raja sekeluarga, dan juga mereka yang senantiasa peka terhadap kebutuhan sesama. Dan mohon berkat Tuhan untuk semua anggota siraman rohani di mana saja berada, secara khusus mereka yang berada di benua Australia. Mohon berkat dan bimbingan Tuhan untuk adik saya di Labuan Bajo, Musgek, dan keluarga. Dan mohon bimbingan dan berkat Tuhan bagi yang menjual tanah demi kepentingan keluarga, secara khusus keluarga Bapak Purwo dan Ibu Wibik yang dipercayakan kepada Bapak Agung. Dan mohon berkat untuk kita semua yang hadir baik secara jasmani dan rohani dalam upacara misa hari ini. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merayakan perjamuan Kristus, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Nanti umat menjawab, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar dunia ini dipenuhi dengan damai sejahtera.
Mampukanlah kami untuk mewujudkan dan memperjuangkan keadilan dan cinta kasih demi terciptanya damai sejahtera yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Nabot seorang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya, akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot orang Yisrael itu, "Aku takkan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya, ia tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" Jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu." Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Para tua-tua pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang melaporkan kepada Isabel, "Nabot sudah dilempari batu sampai mati." Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari batu sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Indahkanlah keluh kesahku, ya Tuhan.
Indahkanlah keluh kesahku, ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Indahkanlah keluh kesahku, ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Indahkanlah keluh kesahku, ya Tuhan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Indahkanlah keluh kesahku, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Buah dari perbuatan kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya percaya bahwa kita masih ingat Santa Teresa dari Kalkuta. Dulu biasa disebut Mother Teresa. Dia pendiri satu serikat. Banyak menyebar sekarang kongregasi itu di seluruh dunia. Satu waktu dia pergi ke seorang kaya dan dia meminta bantuan. Dia mengetuk pintu dan katakan kepada sang kaya ini, "Tolong berikan makan dan minum
untuk saudara-saudara kita yang sakit dan miskin. Tetapi apa jawaban dari sang kaya ini? Dia meludahi Ibu Teresa, Mother Teresa. Meludahi, dan Mother Teresa menerima ludah itu di telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Dan Ibu Teresa katakan, "Bapak, ludah ini untuk saya. Tetapi saudara-saudara kita yang sakit dan miskin, mereka kelaparan. Tolong beri mereka makan dan minum." Mendengar pernyataan Mother Teresa, orang kaya ini tertegun dan merasa sedih. Dan sejak waktu itu juga, orang kaya ini bertobat dan menjadi penderma untuk kongregasi ini, kongregasi yang didirikan oleh Mother Teresa. Inilah buah kasih. Mother Teresa tidak menjawab secara kasar apa yang dibuat oleh orang kaya ini. Bukan seperti yang disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi dia menjawabnya dengan perbuatan kasih dan memberi inspirasi yang bagus sekali kepada sang kaya ini. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah pesan Injil yang kita terima hari ini untuk membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kalau seandainya perbuatan baik kita diterima dengan baik, pasti orangnya akan bertobat. Tetapi kalau perbuatan buruknya, perbuatan baik orang terhadap keburukan orang itu tidak diterima, nanti dia akan mendapat seperti yang dibacakan, yang kita dengar dalam bacaan pertama, bahwa sang raja dengan perantaraan istrinya melakukan keburukan terhadap Nabi. Dan itu yang terjadi, bahwa sewaktu dia mati, orangnya akan dijilat oleh anjing. Dari perbuatan buruknya kalau tidak diperbaiki, akan mendapat durhaka. Baik juga untuk mengingat apa yang kita buat setiap hari. Kalau kita merampas hak orang lain, kita harus selalu berhati-hati. Kalau kita sudah ditegur, terimalah tegur itu sebagai satu inspirasi untuk bertobat. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga berkat roti dan anggur ini kami mampu memahami dan menghayati kurban salib putra-Mu demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Silakan diarahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Selayak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa bahwa kami selalu berterima kasih kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, dan sebab Engkau Allah Maha Kuasa dan kekal mau menjadi Bapa kami. Kami berterima kasih kepadamu atas segala yang Kau lakukan bagi kami dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu bersama seluruh umat-Mu di dunia ini, bersama pula dengan mereka yang telah mendahului kami menyembah dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Kami ingat konfrater kami, Pater Wasser, yang semakin tua. Dan juga mereka yang merayakan ulang tahun Imamat Tabisan. Secara khusus, teman kelas saya, Pater Sebastianus Kobahana. Tuhan berilah dia kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam pelayanannya. Dan juga berkatilah usaha kami setiap hari, secara khusus saya ingat usaha dari Bapak Hidayat, Ibu Lina di Papua New Guinea. Semoga pemberkatan bakery yang baru hari ini berjalan lancar
dan usaha ini juga diberkati selalu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, secara khusus mereka-mereka yang sakit yang kami doakan pada hari ini, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami yang hadir secara jasmani dalam misa ini menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengajak kalian semua yang mengikuti misa secara rohani lewat YouTube pagi ini atau kapan saja di hari ini, kita berdoa mengundang Tuhan untuk hadir secara rohani dalam diri saudara. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Teguhkanlah kami untuk semakin mampu menghayati cinta kasih kepada semua orang, baik dalam kata maupun perbuatan, sambil menantikan datangnya kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Ruteng, Manggarai, Flores, NTT.